ada, Bu. Jadi jangan khawatir lagi kalau masalah rizki ini. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapapun banyak rizki yang Allah tetapkan bagi kita sudah ada. Sudah ditentukan berapa jumlahnya. Dan rizki ini pemutusnya cuma satu, Bu. Rizki bersanding dengan ajal. Kalau sudah habis rizki, pasti ajal datang. Tapi selama ajal kita belum datang, Pak, rizki ini akan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, cuman Pak Ibu, yang menjadi rahasianya kita tidak tahu, Pak. Rahasianya rizki kita ini berapa jumlahnya, berapa banyak, tidak tahu. Maka karena rezeki ini tidak tahu berapa jumlahnya, Bu, sedangkan kita ingin memperolehnya, maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita dianjurkan untuk berusaha, Pak. Tidak bisa berdiam diri saja. Meskipun sudah ditetapkan, tapi kita juga harus ada al-kasbu wal ikhtiar, ada usaha, ada kerja keras untuk mendapatkan rezeki ini. Tidak bisa turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala, harus diusahakan. Nah, ada, Bu, ketika memahami hadis tentang takdir ini, maka ada dua kelompok setidaknya, Pak. Ada kelompok namanya Jabariyah, ada kelompok namanya Qadariyah. Kalau Jabariyah, Bu, kita kok ibarat sebuah wayang yang dimainkan oleh Tuhan. Itu kelompok Jabariyah tuh, Pak. Artinya apa? Ya sudahlah, jalani sajalah hidup ini. Sudah ada yang ngatur, kita tinggal jalani saja. Artinya, Bu, tidak ada semangat dia, tidak ada kebaikannya, tidak ada usahanya untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup ini. Kata dia, Pak, orang berprinsip Jabariyah ini, kita seperti sebuah wayang dimainkan oleh seorang tuan. Jadi kalau tuan maunya tangannya ke kanan, ya sudah, dia ngikut ke kanan. Dia kalau mau kepalanya ke kiri, ya sudah, dia ngikutnya ke kiri. Artinya, Bu, mereka mengikuti takdir Allah. Mereka tidak mau usaha, Pak. Nah, ini juga tidak benar. Kenapa? Karena itu adalah salah memahami konsep tentang hadis ini, tentang takdir ini. Nah, kemudian, Bu, ada juga nanti yang kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah memahami hadis ini begini, Bu, bahwa mereka tidak meyakini adanya takdir Allah. Artinya, Bu, semua yang terjadi dalam hidup ini itu murni berdasarkan perbuatan manusia. Jadi, Bu, kalau dia mau kaya, kerja. Jadi hasil dari rizkinya itu akibat perbuatannya. Tidak ada campur tangan Tuhan. Mereka ketepikan masalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, ini juga tidak boleh. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita ambil jalan tengah. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan memang takdir itu sudah ditetapkan, Pak, namun harus ada usaha untuk memperolehnya. Nah, jadi kita memang dianjurkan untuk berusaha untuk memperoleh rezeki ini. Jangan putus asa saja, Pak. Ada orang zikir saja kerjanya, dia beranggapan rezeki kan sudah ada dari Allah. Ya sudah, kita dekati saja Allah, tidak mau berusaha, tidak. Nah, sedangkan Allah menyuruh kita, Bu, fantashiru fil ardi. Kalau engkau sudah menunaikan ibadah, kalau engkau sudah menyembah Allah, maka bertebaranlah di muka bumi ini. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum. Bekerjalah, kata Allah, berusahalah. Artinya, Bu, kita sebagai umat Islam, ketika memahami dalam konsep masalah rizki, maka kita mesti berusaha untuk memperoleh rizki tersebut. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Setiap hewan, disebutkan hewan, Bu, hewan yang melata, setiap yang berjalan di muka bumi ini, maka Allah sudah tetapkan rizkinya. Allah tahu tempat penyimpanannya dan Allah tahu tempat pembagiannya. Jadi semuanya betul sudah ditetapkan. Tetapi perhatikan, Bu, hewan yang bergerak. Tetapi kalau ada orang yang tidak bergerak mencari rizkinya, Pak, maka dia tidak akan memperoleh rizkinya itu. Diam saja, Bu. Diam saja, bagaimana rizki itu datang? Makanya harus ada usaha untuk memperoleh rizki yang sudah Allah tetapkan dalam kehidupan kita ini. Nah, itu dia yang pertama. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu, kalau sudah menjadi rezeki kita tidak akan pernah diambil orang. Tapi kalau sudah menjadi rezeki kita, maka pasti kita akan mau mengusahakannya.
Jadi jangan tinggal diam, mari kita bekerja, mari kita berusaha untuk memperoleh takdir yang pertama ini yang sudah Allah tetapkan dalam kehidupan kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ditetapkan yang kedua adalah yakni ajal. Ajal itu sudah ditetapkan, Bu. Jadi kapan kita meninggal sudah ditetapkan. Walikulli ummatin ajal. Setiap yang bernyawa punya batas waktu namanya ajal. Dan ajal ini fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal tidak bisa diundur, ajal tidak bisa dipercepat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang pasti, Bu, setiap yang bernyawa tadi dia akan meninggal, dia akan menghadap Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena ini ajal, Pak, memang sudah ditetapkan oleh Allah. Ketika 120 hari kita dalam kandungan ibu, kapan kita meninggal sudah ditetapkan. Nggak bisa lagi, Pak. Sudah ditetapkan, Bu. Cuman kan kita nggak tahu, Pak. Nggak tahu sebabnya, nggak tahu lokasinya, nggak tahu kapan waktunya. Nggak tahu kita, Bu. Makanya yang cuman kita tahu hanya informasi kita akan meninggal. Ini dirahasiakan oleh Allah. Kenapa? Karena kita disuruh bersiap-siap. Kalau tidak bersiap-siap, Bu, bisa jadi nanti meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Sedangkan kita berharap kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kalau Ibu, mohon izin, Bu, kalau kita semua pengen meninggal dalam keadaan yang baik, Pak, maka jalannya itu adalah jalan yang kita tempuh, jalan yang baik-baik. Ibu, kalau seandainya sudah dalam ketaatan, insya Allah ketaatan itu akan mendatangkan akhir kehidupan kita seperti ketaatan itu, Bang. Kamu punya jamaah di daerah Air Tawar, meninggal 1 tahun yang lalu. Beliau itu aktivitas hariannya itu luar biasa. Jadi selain ibadah, beliau memang rutin sedekah, dan ini amalan pamungkas beliau selama hidup, Pak. Selain ibadah, sholat. Maka beliau tidak pernah berhenti sepanjang usianya beliau bersedekah. Dan ternyata betul, Bu, apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajal kita itu di penghujungnya akan sesuai dengan kebiasaan harian kita. Maka ketika itu, Bapak Ibu, beliau meninggal pukul 7 pagi. Nah, karena sakit selama 3 bulan tidak bisa lagi sholat berjamaah ke masjid. Karena tidak bisa berjamaah ke masjid, cuman beliau menitipkan kepada istrinya untuk memasukkan kepada celeng masjid atau kotak infak masjid. Bu, kalau ibu pergi sholat ke subuh nanti berjamaah, tolong titipkan infak ayah. Maka ibunya ini, Bu, istri beliau membawa infak itu setiap subuh. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari terakhir, hari Jumat, maka selepas sholat subuh itu, Bu, beliau sendiri yang datang ke masjid untuk mengantarkan infak tadi, tidak perantara oleh istri beliau. Datang, Bu, dalam keadaan sakit, datang dalam keadaan susah, Pak. Maka beliau masuk ke dalam masjid tersebut, kemudian beliau masukkan uang biasanya beliau infakkan setiap hari itu, Bu, kemudian pulang. Ketika sudah sampai di rumah, Bu, maka masjid dapat informasi bahwa beliau sudah meninggal dunia. Ini luar biasa, Bu. Jadi artinya apa? Orang kalau sudah terbiasa dalam ketaatan, Pak, penghujung hayatnya pasti indah. Nah, sama seperti ini, Pak. Di penghujung hayatnya adalah sedekah. Maka dari itu, Bapak Ibu, kita masalah ajal ini tidak bisa menawar-nawar kepada Allah. Kita tidak bisa tahu tentang rahasia ajal. Cuman kita bisa mempersiapkan ajal tadi dengan cara yang terbaik. Ada kemarin, Bu, waktu peringatan Isra Mi'raj, Pak, yaitu seorang qori ini dikenal orang soleh. Memang beliau ini hebat baca Al-Quran. Ternyata, Pak, dipanggil oleh Allah dalam keadaan membaca Al-Quran pada acara Isra Mi'raj. Senang lagi, Pak. Nah, ini kematian-kematian yang sangat indah bagi kita, Pak. Nah, kita pengen, Bu, dari ibu datang sholat berjamaah, dari ibu datang mendengarkan ta'lim, mudah-mudahan, Bu, kalau tidak ada ilmu yang kita bawa pulang, setidaknya ini menjadi saksi kebiasaan baik, Bu. Mudah-mudahan ibu meninggal, ada yang meninggal dalam keadaan sholat, ada yang meninggal selepas ta'lim, ada yang meninggal dalam keadaan baca Quran. Akibat dari apa? Kebiasaan baik yang dia lakukan selama hidup. Ada satu lagi, Bu, anak muda, kemarin belum lama, anak seorang ustadz, Pak, beliau meninggal